dia telah kafir. Maka sebahagian ulama mengatakan orang yang berpuasa tetapi tidak sholat maka puasanya sia-sia. Kenapa? Karena dia kafir. Sebahagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang kafir. Bahkan sebahagian ulama lagi mengatakan dia murtad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya yang mulia, bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya kitab suci Al-Quran dan menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Kemudian kita bersalawat ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada nabi setelahnya, al-qail fi haditsih syarif, yang telah bersabda di dalam hadisnya yang mulia, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur di Masjid Baitul Ma'mur yang semuanya insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-13 ini, mari sama-sama kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Puasanya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Rasulullah bukan hanya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa saja, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menahan mulutnya untuk tidak berbicara yang tidak baik. Rasulullah berpuasa juga menahan matanya dari memandang hal-hal yang tidak baik. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa juga menahan telinganya dari mendengar hal-hal yang tidak baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa dengan menahan hatinya. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Selain daripada itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa tidak meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Memang ada perintah yang utama di bulan suci Ramadan ini, yaitu berpuasa. Tetapi bukan berarti perintah-perintah yang lain dikesampingkan selain dari puasa. Terutama adalah sholat. Kalaulah kita puasa, capek-capek puasa, menahan lapar dan dahaga, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi ternyata tidak sholat, bagaimana hukumnya? Bolehkah orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Dan ini banyak dilakukan oleh umat Islam. Kalau kita mau lihat ibadah sholat, derajat antara ibadah sholat dengan puasa, itu tentu lebih tinggi daripada derajat sholat. Kenapa? Karena sholat itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Kalau dia mendirikan sholat, berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang
meninggalkan sholat, tidak melakukan sholat, berarti dia merobohkan agama. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu bahkan didirikan dengan 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, laksanakan ibadah haji bagi yang mampu. 5 hal ini sinkron, tidak bisa dipisah-pisahkan juga. Antara 2 kalimat syahadat dengan sholat, antara sholat dengan zakat, antara zakat dengan puasa, antara puasa dengan haji. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama setelah Rasulullah SAW wafat, itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, sampai diperangi di medan perang. Orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Karena Rasulullah sudah wafat, ada sebahagian umat Islam yang di daerah Yamamah tidak mau bayar zakat, dan bahkan ada yang murtad, keluar dari agama Islam. Maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena antara 5 pilar Islam itu didirikan, dengan 5 pilar ini tidak boleh terpisah sama sekali. Ini minimal, karena menjadi dasar bagi kita sebagai umat Islam, disebut sebagai muslim karena dia melakukan di mahal ini. Maka lebih tegas lagi Rasulullah katakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka yang bukan muslim adalah salat. Artinya perbedaan antara kita dengan yang bukan muslim adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah ingkar terhadap kebangkitan Nabi, terhadap ajaran Nabi, terhadap Islam. Artinya dia kufur. Dia telah kafir. Maka sebahagian ulama mengatakan, orang yang berpuasa tetapi tidak sholat, maka puasanya sia-sia. Kenapa? Karena dia kafir. Nah, sebahagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang kafir. Bahkan sebahagian ulama lagi mengatakan dia murtad. Kenapa? Karena yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Orang Islam yang tidak sholat berarti sama dengan orang kafir. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Percuma saja. Capek-capek berpuasa, maka kata Rasulullah, kam min sha'imin, di dalam riwayat lain mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya lapar sama dahaga saja, hanya lapar sama haus saja. Kenapa? Karena dia tidak mensinkronkan antara ibadah-ibadah, perintah-perintah yang lain. Benar, ada perintah utama di bulan suci Ramadan untuk berpuasa, tapi jangan lupa perintah-perintah yang lain, salat, zakat, haji, 2 kalimat syahadat, itu adalah pilar di mana Islam didirikan dengan 5 hal tersebut. Mari sama-sama jangan sampai kita capek-capek berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa kita. Maka perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya harus kita lakukan juga. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya untuk dimaafkan. Jalan-jalan ke Pulau Bintan, pergi bersama dengan Pak Lurah, saya ucapkan selamat berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua mendapat berkah. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.